Setelah 3 jam perjalanan, akhirnya kita sudah sampai di kawasan Tol Semarang Demak yang menggunakan matras batang bambu, teman-teman. Hari ini jam 7 pagi, masih cukup sejuk. Nah, matras bambunya di depan sana itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Mas Don Channel. Gimana kabarnya teman-teman kali ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, dilancarkan aktivitasnya, dan dilimpahkan rezekinya. Buat yang sedang sakit, semoga lekas diberi kesembuhan. Yang baru menemukan channel ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Thank you. Halo teman-teman, saatnya kita jelajah virtual lagi ya. Jangan lelah melangkahkan kaki, mari jelajah negeri. Pada kesempatan kali ini, tanggal 21 Agustus 2023, saya akan mengajak Sobat Mas Don Channel semua melihat update terbaru Tol Semarang Demak yang menggunakan bahan bambu nih teman-teman. Berbicara tentang pembangunan, memang sangat menarik untuk disimak ya. Namun kali ini ada hal yang unik dari proyek Tol Semarang Demak, yang ternyata dalam pembangunannya menggunakan salah satu material konstruksi dari batang bambu. Untuk pertama kalinya, pembangunan jalan tol sekaligus tanggul laut menggunakan material bambu. Tentunya hal ini merupakan sebuah inovasi karya anak bangsa yang patut diapresiasi. Dalam mengatasi lahan tanah lunak, setidaknya ada sekitar 10 juta batang bambu yang dijadikan struktur dasar konstruksi jalan tol ruas Semarang Sayung sepanjang 6 km. Oke teman-teman, berikut saya tampilkan kondisi terkini Tol Semarang Demak yang menggunakan matras bambu. Selamat menyaksikan. Oke teman-teman, hari ini tanggal 21 Agustus 2023. Saya berada di Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Kali ini kita akan melihat progres Tol Semarang Demak seksi 1 yang dalam pembangunannya menggunakan konstruksi batang bambu teman-teman. Nah, jadi ini unik sekali ya. Kita akan melihat seperti apa kondisinya terbaru. Oke, let's go. Setelah 3 jam perjalanan, akhirnya kita sudah sampai di kawasan Tol Semarang Demak yang menggunakan matras batang bambu teman-teman. Hari ini jam 7 pagi, masih cukup sejuk. Nah, matras bambunya di depan sana itu. Nanti kita akan melihat dari pantauan udara ya, supaya lebih jelas untuk updatean terbaru dari Tol Semarang Demak seksi 1. Dipilihnya batang bambu sebagai konstruksi dari Tol Semarang Demak seksi 1 ini lantaran dianggap sangat kuat dan sudah dilakukan berbagai pengujian sehingga dinyatakan aman untuk pembangunan Tol Semarang Demak seksi 1. Nah, selain itu, bambu ini juga sangat mudah ditemui di berbagai lokasi daerah Indonesia. Tentunya hal ini juga
bisa menghemat pembangunan dari tol ini sendiri. Selain fisiknya yang kuat, bahan-bahannya ini juga mudah ditemui karena mudah tumbuh di mana saja, teman-teman. Ini merupakan inovasi dari anak bangsa yang patut kita hargai, dan ini sangat luar biasa sekali. Inovasi di bidang pembangunan. Kita doakan semoga semakin maju ke depannya dan semua dapat berjalan dengan lancar. Pada ruas Semarang menuju Demak yang berada di Provinsi Jawa Tengah, dibangun jalan tol laut terpanjang di Indonesia sejauh 26,95 km dan terbagi dalam 2 seksi. Seksi 1 antara Semarang Sayung dan seksi 2 dari Sayung hingga Demak sejauh 16,31 km. Konstruksinya yang berada di atas laut, tol Semarang-Demak akan dilengkapi dengan rest area, rumah pompa, dan kolam retensi. Jalan tol ini sekaligus berfungsi sebagai tanggul laut untuk mencegah banjir saat pasang laut atau ROB menuju ke daratan kota Semarang. Lantas bagaimana cara kerja dari bambu sehingga bisa digunakan dalam proyek tol laut ruas Semarang Sayung? Nah, dalam pembangunannya diperlukan batang-batang bambu sepanjang 10 meter dengan diameter minimal 10 cm atau sudah berumur sekitar 3 tahun. Batang-batang bambu dibentuk seperti matras atau dihamparkan. Sebanyak 7 batang bambu diikat menjadi satu, kemudian ditancapkan di tanah. Jarak setiap bambu yang diikat sekitar 1 meter dan melebar hingga 150 meter. Kemudian batang-batang bambu yang telah disusun dan diikat selanjutnya dipasang dengan cara dihamparkan di atas ikatan bambu yang ditancapkan atau dicerucuk. Jarak antara rakitan satu dengan rakitan lainnya sekitar 40 cm. Lebarnya mengikuti cerucuk yang telah dibentuk, yakni 150 meter. Selanjutnya, hamparan tersebut dibuat menjadi 17 lapis rakit bambu. Kemudian di atasnya diberi lapisan pasir laut setebal 20 cm. Lalu dihampari kembali dengan rakit bambu dan ditutup kembali oleh lapisan keras pasir laut. Hal tersebut dilakukan berulang-ulang hingga total sebanyak 17 lapis. Sedangkan untuk teknik penyiraman pasir laut di atas struktur rakit bambu menggunakan alat sejenis kapal isap pasir laut. Konstruksi bambu ini dianggap tidak lapuk terkena air, lantaran ketika batang bambu terkena air laut, kondisinya justru akan semakin kuat. Asalkan di bawah tanahnya tidak terjadi perubahan ekstrim dari basah ke kering. Agar tetap pada posisinya, konstruksi bambu akan diberi tiang pancang penahan saat melintasi alur Sungai Sayung. Hal ini berfungsi untuk menahan supaya konstruksi bambu tidak longsor ke sungai. Dengan menggunakan 10 juta batang bambu untuk membangun jalan tol sekaligus tanggul laut, hal ini jauh lebih hemat biaya pembangunan dibandingkan harus menguruknya. Sebelum diterapkan pada proyek jalan tol, batang bambu sudah terlebih dulu dilakukan pengujian untuk mengukur kelayakan bahan bambu sebagai konstruksi.
Ada dua jenis uji untuk sistem rakit atau matras bambu tersebut, yakni uji tarik dan uji lentur. Tujuannya untuk mengetahui perilaku dari bambu yang dirangkai menjadi kesatuan sebagai matras, termasuk jika mengalami gaya tarik dalam arah horizontal serta gaya tekan pada arah tegak lurus. Oke teman-teman, cukup sekian tayangan video dari saya kali ini. Mohon maaf apabila terdapat salah perkataan. Terima kasih sudah menyaksikan hingga selesai. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Mas Don Channel.